Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurhayati Polpoke dengan NPM 018. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate dari kelas 2A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Khairul SPD MPD. Teman-teman, tahukah kalian bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa, simbol persatuan dan hasil perjalanan panjang sejarah. Untuk itu, yuk ikuti pembahasan saya untuk menelusuri sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu Riau. Sejak abad ke-19, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca, yaitu untuk bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Bahkan jauh sebelumnya, bahasa Melayu telah digunakan pada masa Kerajaan Sriwijaya dan terus berkembang dengan menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, Arab, Portugis, dan Belanda. Tonggak penting terjadi pada 28 Oktober 1928 melalui peristiwa Sumpah Pemuda, ketika bahasa Melayu diikrarkan sebagai bahasa persatuan dengan nama Bahasa Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Sejak saat itu bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat yang berbeda suku, bahasa, dan budaya, serta alat perhubungan antar suku dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam kegiatan kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Secara umum, bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai alat mengekspresikan perasaan, gagasan, serta sebagai alat komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yaitu untuk membantu manusia dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial karena memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Secara khusus, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pergaulan sehari-hari, sarana penciptaan karya seni dan sastra, sarana mempelajari peristiwa masa lampau, serta sarana pengembangan